Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalistia Rider Plus. Kali ini gua akan bahas breakdown singkat di serial Symbiosis Season 4 Part 2 di episode 6. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Sebelumnya saya sempat mendengar kalau episode kali ini tidak akan seru, sehingga saya tidak begitu menantikan episode kali ini. Tapi ternyata tidak seburuk itu. Namun tetap saja alur cerita sebanyak itu dipaksakan dalam satu episode, dan sangat berbeda dengan apa yang saya harapkan sehingga saya cukup merasa kecewa. Jelas bahwa inti ceritanya adalah mencari pemakaman kakak perempuan Gaen, dan sejujurnya saya berharap jika hantu rambut hitam Hek-Jin bisa melindungi Gaen saat dia dalam bahaya, seperti hantu nenek Mago melindungi Hari. Selain itu, sebelumnya akun resmi malah memberikan spoiler melalui musikal yang menurut saya membuat semuanya jadi tidak seru. Karena bagian basa-basinya terlalu panjang, saya akan langsung ke intinya saja. Pada bagian awal, ada seorang gadis berambut pirang yang menyaksikan serangan monster. Mereka pergi mencari makam kakak Gaen, yang sebelumnya adalah hantu rambut hitam Hek-Juin. Meskipun hantu rambut hitam Hek-Juin tidak memberikan bantuan, seharusnya setidaknya wajah hantu itu diperlihatkan. Padahal bagi saya, dia adalah karakter yang berhubungan dengan inti cerita. Seperti yang muncul pada video cuplikan, Ji-Hoon dibawa ke rumah sakit dengan bantuan dari keluarga Gaen. Pada season 1 episode 10, ia menolak saat akan dibawa ke rumah sakit. Jadi, saya kira jika bagian dalam tubuh manusia serigala berbeda, sehingga dokter akan mengetahui ada keanehan. Tapi rupanya bagian dalam tubuh Ji-Hoon juga sama seperti manusia biasa. Tapi dokter di rumah sakit yang didatangi Ji-Hoon mirip dengan karakter kepala rumah sakit yang ada pada episode hantu perawat Peggy. Mungkin hanya pengulangan desain karakter saja. Di tengah-tengah ada prolog yang memperlihatkan adegan saat gadis itu bertemu dengan Lisa. Kembali lagi pada alur cerita sebelumnya, saat Ji-Hoon dan Gaen sedang ngobrol, tiba-tiba Ji-Hoon memukul pintu. Saya sangat keheranan melihat adegan itu, dan ternyata dokter yang muncul tadi adalah zombie. Mungkinkah ini awal munculnya lagi episode Eng Howi? Ji-Hoon berubah menjadi manusia serigala dan bertarung dengan para zombie. Manusia serigala sebenarnya berubah saat bulan purnama, bukan dengan kemauannya sendiri. Namun di sini manusia serigala bisa berubah kapanpun dia mau. Manusia serigala dan vampir memiliki hubungan yang tidak baik. Saya akan mencoba menulis analisis tentang hubungan mereka pada kesempatan lain. Adegan saat Ji-Hoon kalah setelah bertarung dengan Ian juga akan saya tulis dan unggah di sini nanti. Terlihat juga adegan saat Basekop mengeluarkan ular-ularnya yang membuat Ji-Hoon dan Ian kehilangan kekuatan mereka. Seperti dugaan, gadis yang muncul sebelumnya adalah Basekop. Di deskripsi dijelaskan bahwa Usakop adalah hantu yang banyak bicara, sehingga dia termasuk tipikal karakter jahat yang cerewet. Dua ular yang membentuk tubuh Usakop mendapat kekuatan dari Sasin, sehingga Usakop dapat hidup kembali dan menjadi Basekop. Kembali ke alur cerita, dua ular Basekop itu menghisap kekuatan Ji-Hoon dan Ian, kemudian berubah menjadi vampir wolf. Lalu makhluk itu menyerang kediaman Gaen, dan Sarah pun berusaha melawan monster itu dengan kekuatan pentosnya, namun justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Pada episode J.O.Laten, Sarah juga menggunakan kekuatan itu. Apakah dia hanya memiliki 4 macam kekuatan saja? Tolong tunjukkan kekuatan baru Sarah. Bahkan Rion punya 20 macam kekuatan. Kembali lagi ke cerita, Basekop membawa Sarah pergi. Namun Rion yang melihat itu dengan cepat menyerang Basekop, sehingga Sarah pun lepas dari cengkraman Basekop dan Rion segera menolongnya. Selain itu, ada adegan Rion bertengkar dengan Ian. Rion berkata kepada Ian yang baru saja kalah melawan Basekop bahwa Basekop dapat terus hidup jika menghisap kekuatan Gaen, dan Basekop tidak berhasil melakukan itu hingga akhir. Dan pada saat itu juga, saat bulan purnama muncul, Ji-Hoon berubah menjadi sosok monster dari manusia serigala dan menaklukkan Basekop. Reaksi Basekop pun agak tidak pas dan saya bingung, adegan macam apa itu? Menurut saya terlalu hambar jika Basekop kalah begitu saja seperti itu. Setelah itu Ji-Hoon berubah kembali menjadi wujud semula, dan astaga, saya sangat kaget karena setelah berubah dia tidak memakai baju kaos. Ian tetap bersikeras waspada terhadap Ji-Hoon, dan kemudian keluarga serigala datang untuk melindungi pangeran serigala. Sebelumnya Goblin Langit juga seperti itu, tapi sebenarnya ada di mana raja dari kelompok mereka itu.
Ketika pasukan keluarga serigala datang, mereka juga seketika bersikap waspada saat mengetahui Ian adalah vampir. Para vampir juga memiliki tugas untuk melindungi raja mereka. Dan saya kira para vampir itu membenci Ian karena tidak pernah membiarkan vampir apapun mengisah kekuatannya. Tapi ternyata mereka sangat loyal. Para vampir itulah yang lebih dulu mengancam kawanan keluarga serigala. Dan Ian berkata, cukup dengan satu instruksi saja. Dia bisa memusnahkan binatang buas itu. Kemudian kawanan serigala yang mendapat perkataan Ian itu pun marah. Rion bahkan juga berkata bahwa bisa saja terjadi pertempuran. Dahulu kala, pertempuran antara vampir dan manusia serigala memang pernah terjadi dan mereka saling mengancam satu sama lain untuk tidak mengusik wilayah masing-masing. Ji-hoon dan Ian masih saja berkelahi. Ga-eun terus mencoba melerai mereka berdua. Sesaat kemudian, matahari pun terbit dan mereka berhenti berkelahi. Di sisi lain, Rion bermaksud untuk melaporkan informasi yang dia peroleh tentang Basekop. Wee Do-yeon muncul. Dia juga sebenarnya ada kaitan dengan ular, sehingga saya berpikir mungkin dia adalah pelakunya. Jika melihat video cuplikan, maka akan semakin jelas. Tidak ada poin penting dari video musikal hantu dan video cuplikan episode 7 sedikit mengecewakan. Saya sebenarnya sudah menantikan episode kali ini, tetapi ternyata benar-benar sangat mengecewakan. Saya jadi tidak mengerti untuk apa saya menunggu selama hampir 2 minggu. Episode selanjutnya kemungkinan juga tidak akan seru. Jadi saya hanya akan menunggu episode hantu besi Choi-run dan tidak berharap begitu banyak pada episode lainnya. Bisa diperkirakan nantinya akan ada alur cerita yang dipaksakan dibuat bak melodrama tentang Guidogon dan Guido Api, karena hingga sekarang pun selalu seperti itu. Setelah minggu lalu saya begitu berharap banyak pada episode kali ini, tetapi melihat Usakov akan kembali muncul tidak bisa dipungkiri jika saya merasa kecewa. Oke, itu saja bahas breakdown kali ini.